وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua baik yang online ataupun yang offline yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam. Insyaallah kita lanjutkan kajian kelas baca kitab Arab Gundul. Ini masih pembahasan tentang isim-isim yang dibaca jar. Kita buat skema secara umum ya ikhwah, yang kemarin ini juga sudah kita singgung, yaitu penyebab suatu isim dibaca jar itu adalah salah satu di antara tiga hal. Suatu isim bisa dibaca jar. Di antaranya adalah karena ada harful jar ataupun ada huruf jar yang mendahului. Kemudian yang nomor dua adalah di saat lafaz tersebut dia itu sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Salam, ahlan. Kemudian yang ketiga adalah di saat ada suatu lafaz yang dia itu mengikuti lafaz sebelumnya. Ini masuk dalam bab at-tawabi' ataupun tatabi'. Nah, baik. Ini yang harfu jar tentunya adalah sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini mim dikasrahkan karena ada ba huruf jar. Baik. Ini sudah kita bahas. Kemudian mudhafun ilaih contohnya misalnya adalah Rasulullahi. Nanti antum pegel baik di situ. Nanti antum pegel miring. Nah, Rasulullahi ini lafzul jalal dikasrahkan karena sebagai mudhafun ilaih. Kemudian untuk yang tawabi' ini nanti adalah salah satu di antara empat hal. Yang pertama adalah dia itu sebagai na'at. Ini pun sudah kita bahas kemarin. Yaitu na'at ataupun sifat. Salam, ahlan. Yaitu suatu lafaz yang dia itu menjadi sifat dari lafaz sebelumnya. Contohnya apa? Misalnya adalah marartu bi Zaidin al-aqili. Zaidin bi Zaidin al-aqili. Ana bersua dengan Zaid yang berakal. Al-aqili dikasrahkan karena dia itu sebagai sifat dari lafaz Zaidin. Alhamdulillah. Sampai na'at ini sudah kita bahas dan insyaallah hari ini kita bahas tentang badal. Kemudian tentang ataf. Kemudian tentang taukid. Sebentar, ini kita kasih al aja an-na'at ataupun as-sifah. Kemudian al-badal. Kemudian al-ataf. Kemudian at-taukid. Nah,
Yang kita bahas adalah 4 ataupun 3 yang sisa ini. Dan semua adalah ngikuti lafadz sebelum-sebelumnya. Yaitu lafadz yang menjadi suatu na'at, dan lafadz yang dibaca jar, maka lafadz itu juga dibaca jar. Kemudian suatu lafadz yang menjadi suatu badal, maka lafadz tersebut juga perlu untuk dibajar di saat nanti yang dibadalin itu adalah lafadz yang dibaca jar pula. Baik, kita perhatikan yang di modulnya. Ini yang kedua badal. Badal secara bahasa artinya adalah pengganti. Berarti itu dia menggantikan, walaupun toh aslinya kalau menggantikan kan orangnya nggak ada kemudian diganti orang lain. Ini sekedar penggunaan bahasa saja ya, bahasa biasa. Artinya pengganti. Suatu lafadz yang mana kedudukannya dia itu menggantikan posisi lafadz sebelum-sebelumnya. Yang mana pada umumnya nanti untuk model badal semacam ini nanti adalah dia itu mengganti secara total. Walaupun toh nanti dalam pembahasan bab khusus badal ada bab tersendiri. Cuman yang ingin kita sampaikan di sini ini dalam poin pertama ini, sebentar. Ini suara sebentar, teman-teman yang online, suara jelas insyaallah. Jelas Ustaz, insyaallah. Jelas. Alhamdulillah. Nah. Apa belum di share screen belum? Oh, belum di share screen. Allah yubarik fik. Nah. Suara kecil kata Termudi. Tes. Udah bagus Ustaz. Udah bagus. Berarti suara yang diantum Termudi. Allah yubarik fik. Tayyib. Bismillah. Tadi mana tadi? Tayyib. Ini untuk masalah bismillah. Masalah badal ya ikhwah. Kalau misalnya ada orang bilang, "Mas akhi, ayahmu dia datang." Kebetulan mungkin nama ayahnya itu adalah Muhammad. Kebetulan nama ayahnya adalah Muhammad. Kemudian dibilang, "Akhi, ayahmu Muhammad telah datang." Tayyib. Lafadz yang disebutkan yaitu yang berupa kata Muhammad, ini dia kedudukannya adalah sebagai suatu badal. Begini ya ikhwah, tayyib. Kita perhatikan. Misalnya ada orang nih, ada orang. Dia nama ayahnya bernama Muhammad. Adalah Muhammad. Kemudian dibilang dalam suatu susunan, ayahmu. Bahasa Arabnya adalah abuka. Kalau misalnya dibilang ja'a abuka, ayahmu telah datang. Ayahmu telah datang. Kemudian disebutkan nama ayah tersebut. Maka ini kemungkinan besar lafadz yang berupa Muhammad ini dia sebagai suatu badal. Disebut sebagai suatu badal. Karena keberadaan lafadz Muhammad ini dia itu adalah menjelaskan lebih detail lagi tentang adanya kata abuka ini. Dan kata Muhammad dia bukan suatu sifat, tapi dia itu disebutkan untuk menjelaskan kata abuka. Jelas insyaallah ini ya. Kalau misalnya dibilang jabuka, ayahmu telah datang. Ini aslinya lafaznya sudah sempurna ini. Lafaznya sudah sempurna. Cuman kadang-kadang kita itu ingin menjelaskan lebih detail lagi tentang siapa abuka tersebut. Berhubung kita tahu siapa abuka ini, kemudian kita mengatakan jabuka Muhammad. Ayahmu telah datang. Ya si Muhammad ini. Si Muhammad. Ini kata abuka dia itu sebagai suatu badal dari lafaz sebelumnya.
Dan ini adalah berhubung lafaz sebelumnya dia itu dibaca rafa, dibaca dhammah ini, maka lafaz yang ngebadalin juga dia perlu untuk dibaca dhammah. Untuk yang jar mana ya? Untuk yang jar atau badal yang dibaca jar itu yang ada di dalam modul-modulnya. Sekarang kita perhatikan. Akhi, ini marartu bi abika Muhammadin. Marartu bi akhika Muhammad bi abika Muhammadin. Ana bersua. Baik, perhatikan marartu bi abika Muhammad. Ana bersua dengan ayahmu. Ya si Muhammad. Ini Muhammad. Kita baca jar. Kenapa? Karena kata Muhammad ini dia sebagai suatu badal dari kata abika. Ada suatu badal dari kata abika. Kata abika di sini posisinya dia itu dijarkan oleh huruf jar yang berupa ba. Abika dia dalam kondisi jar. Sehingga di saat ada suatu lafaz yang dia itu menjadi badal dari lafaz yang dijarkan, maka badal lafaz tersebut juga perlu untuk dibaca jar, atau badal tersebut juga perlu untuk dibaca jar. Sehingga kita bilang marartu bi abika Muhammadin. Ana bersua dengan ayahmu ya si Muhammad. Dan insyaallah ya, berarti di antara sebab suatu lafaz dia itu dibaca jar adalah di saat lafaz tersebut dia itu menjadi suatu badal dari lafaz yang dibaca jar. Jelas insyaallah nih. Antara abika sama Muhammad ini enggak ada perbedaan. Muhammad ya abika ya Muhammad. Tentunya nanti untuk pembahasan masalah badal akan ada bab tersendiri insyaallah. Yang kita cuplik di sini adalah membadali suatu lafaz yang dia itu dibaca jar saja. Nanti kalau misalnya secara umumnya adalah kalau ada suatu lafaz yang dia itu dibadali oleh ataupun misalnya suatu lafaz dia itu membadali lafaz yang dibaca rafa, maka badalnya juga perlu untuk dibaca rafa. Begitupun kalau nasab, badal nasab dibaca nasab, badal jar badal rafa juga perlu untuk dibaca rafa. Jelas selesai ikhwah? Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah termasuk dari sisi kalau lafaz yang dibadali itu adalah ma'rifah, maka lafaz yang badali juga ma'rifah. Nah, kita lanjutkan di poin berikutnya. Langsung ke pembahasan masalah ataf. Langsung bahasan masalah ataf. Ini pun nanti akan ada bab tersendiri, tersendiri. Sehingga kita sebutkan sebagian di antara huruf ataf. Baik, sekarang perhatikan ya ikhwah. Nah, silakan. Tadi kan badal dijelaskan Ustaz, itu salah satu fungsinya untuk menjelaskan kalimat sebelumnya Ustaz. Itu mirip kayak taukid Ustaz. Kalau taukid nanti menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Misalkan kayak nafsuhu, kayak ainuhu, itu menggunakan taukid itu. Menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Tapi untuk badal ini enggak. Badal ini enggak. Tergantung kondisi dari lafaz yang dibadali. Jelas? Berarti enggak menggunakan lafaz-lafaz ainuhu ataupun lafaz nafsu ataupun kulluhu. Kalau yang taukid nanti menggunakan lafaz-lafaz tersebut itu. Jelas? Nah. Kalau na'at man'ut nanti berkaitan tentang masalah mensifati lafaz-lafaz sebelumnya. Lafaz-lafaz sebelumnya. Kalau ini enggak. Bukan mensifati lafaz sebelumnya, tapi adalah untuk menjelaskan tentang ini lafaz yang disebut sebelumnya itu apa. Bukan untuk menjelaskan sifatnya. Karena lafaz Muhammad di situ bukan sifat tapi adalah nama orang. Jelas? Kata Muhammadnya itu mengikuti abika. Iya. Karena dia majul kan karena iya. Berarti ya mengikuti lafaz sebelumnya juga. Iya. Ini membahas masalah badal. Ini adalah termasuk di antara lafaz yang ikuti lafaz sebelumnya. Kita perhatikan ini. Ini at-tawabi'. Berarti sifatnya adalah mengikuti lafaz sebelumnya. Ada 4 poin ini. Yang pertama na'at, yang kedua badal, yang ketiga ataf, yang keempat adalah taukid.
4 pembahasan ini semua ngikuti lafaz sebelumnya. Ngikuti lafaz sebelumnya. Cuma yang masalah na'at itu berarti nanti dia mensifat lafaz sebelumnya. Kalau badal dia ngebadal lafaz sebelumnya. Tapi intinya adalah dia ngikuti lafaz sebelumnya. Kalau fathah kalau dia membadali lafaz yang dibaca fathah ataupun dibaca nasab, maka yang badalnya juga perlu dibaca nasab. Jelas insyaallah. Ada yang lain ya ikhwah? Tafadhal. Jelas? Kita lanjutkan di poin berikutnya tentang masalah ataf, ataf. Ini pun sama ini, yaitu ini suatu lafaz yang dia itu ngikuti lafaz sebelumnya, cuman harus ada perantara yang berupa huruf ataf. Baik, sekarang perhatikan ini kita sebutkan secara umum terlebih dahulu ini tentang keadaan selain ataf, selain ataf. Tadi ini kan yang badal nih. Ini badal. Sebentar kita geser dulu. Nah, ini badal. Kemudian kalau misalnya adalah as-sifat ataupun na'at, adalah misalnya Zaidin al-Aqili. Zaidin marr bi Zaidin al-Aqili. Kemudian kalau taukid, at-taukid, nanti ada pembahasan tersendiri. Ini adalah Zaidin nafsi, marartu bi Zaidin nafsi atau bi amir qaryatin nafsi. Zaidin nafsi. Kemudian kalau ataf, misalnya adalah marartu bi Zaidin wa Amrin. Bi Zaidin wa Amrin. Ataupun wa Khalidin. Baik, sekarang perhatikan ya ikhwah. Ini Anda tuliskan semua terlebih dahulu adalah untuk membedakan antara poin pertama sama poin kedua sama poin ketiga, sama ingin dibedakan dengan poin yang keempat. Poin yang keempat. Kalau antum perhatikan untuk poin yang pertama misalnya, antara lafadz yang badalin sama lafadz yang dibadali itu nggak ada yang memisahkan. Nggak ada yang misahkan. Muhammad langsung menjadi suatu badal dari lafadz abika. Jelas? Nggak ada pemisahnya, lafadz lain. Kemudian Zaidin al-Aqili ini pun nggak ada pemisahnya. Al-Aqili dia sebagai suatu sifat dari kata Zaid, nggak dipisah dengan lafadz yang lainnya. Nggak dipisah dengan lafadz yang lainnya. Kemudian Zaidin nafsi juga nggak ada penyebab yang lainnya kecuali nafsi. Ini dia langsung menjadi suatu taukid dari lafaz Zaidin. Nanti ada pembahasan. Cuman untuk ataf, misalnya ditanya, itu kenapa kata Khalidin kok antum baca kasroh? Maka jawabannya karena lafaz Khalidin dia itu menjadi suatu ataf dari kata Zaidin, artinya mengikuti lafaz sebelumnya. Di saat dibilang marartu bi Zaidin wa Khalidin, ana bersua dengan Zaid. Wa Khalidin, dan dengan si Khalid. Artinya bahwa perjumpaan ana itu bukan hanya sekedar bertemu dengan Zaid saja, tetapi juga Khalid. Saat dibilang loh kok kenapa itu kok diartikan bertemu dengan si Khalid? Tahu pengertian ataupun terjemahan tersebut dari mana? Dengan terjemahan yang berupa adanya suatu huruf yang mengantarai lafadz ini, lafadz Khalid dengan lafadz Zaid. Jadi yang berupa apa? Yang berupa wawu ini. Sehingga di saat kita itu mau mengatakan bahwa lafadz Khalid dia itu ngikuti lafadz Zaid dari segi atofnya. Dari segi atofnya. Misalnya dibilang bahwa Khalid ini dia ataf terhadap lafaz Zaidin, maka perlu dipastikan apakah antara dua lafaz yang pengen diatof-atofkan tersebut ada huruf atof ataukah tidak. Di saat ada huruf wawu, maka jelas ini bukan bab taukid, bukan bab na'at, bukan bab badal, tetapi adalah bab a'ataf. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya salah satu di antara huruf ataf yang berupa waw. Jelas ya? Sehingga penyebab
Kata Khalidin, dia itu dibaca kasrah adalah sebab dia itu diatafkan terhadap kata Zaidin. Tahu ataf dari mana? Adanya waw yang menjadi salah satu di antara huruf ataf. Kita perhatikan di modulnya ya ikhwah. Kedudukan suatu kata yang harokatnya ngikuti harokat kata sebelumnya dengan perantara huruf ataf. Ini huruf ataf ini harus ada dalam suatu lafaz yang kita itu ingin ataupun mengklaim bahwa lafaz tersebut diatafkan terhadap lafaz sebelumnya. Harus ada huruf ataf ini. Apa itu diantaranya disebutkan? Adalah waw. Nanti ini kita hanya sebut sebagian, nanti untuk diperdalam ada pembahasan sendiri. Kemudian fa, kemudian au, kemudian am, kemudian summa, kemudian hatta, bal, la, lakin, sama, sama imma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf ataf dalam pembahasan kita kali ini. Sehingga nanti kalau berhubung ini kan huruf-huruf sudah ada. Sebagaimana kemarin itu adalah huruf jar. Sehingga tinggal kita hafalkan huruf-hurufnya. Kemudian saat ada lafaz tersebut yang antum hafal kok salah satu di antara 10 ini, maka ada kemungkinan lafaz tersebut adalah ataf terhadap lafaz-lafaz sebelumnya. Salam. Jelas insyaallah ikhwah? Nah, jadi perlu dihafal lafaz-lafaznya, baru kemudian di saat mendapatkan lafaz tersebut berada di antara susunan, maka ada kemungkinan bahwa huruf tersebut itu adalah huruf ataf. Walaupun toh kadang-kadang ada sebagian di antara huruf yang dalam huruf ataf ada, di huruf-huruf yang lainnya juga ada. Tapi setidaknya sudah agak mengerucut. Tayyib. Contohnya apa di sini kita perhatikan penggunaan huruf ataf di sini. Safartu ma Khalidin wa Muhammadin. Kita perhatikan contohnya. Safartu, ana telah bermusafir. Safartu, ana telah bermusafir. Ma'a Khalidin, ana telah bermusafir bersama dengan si Khalid. Wa Zaidin, dan juga si Zaid. Artinya musafir ana, safar ana tidak hanya dengan Khalid saja, tetapi juga dengan si Zaid. Berarti ini keadaannya seakan-akan kita bilang safartu ma Khalidin wa safartu ma'a Zaidin. Jadi keberadaan adanya huruf waw ini meringkes ataupun mempersingkat suatu perkataan. Karena kalau diucapkan lengkap adalah safartu ma Khalidin wa safartu ma'a Zaidin. Ana bermusafir dengan si Khalid dan juga ana bermusafir dengan si Zaid. Ini pemborosan kata-kata. Sehingga singkatnya adalah cukup diucapkan safartu ma Khalidin wa Zaidin. Jelas ikhwah? Ma'a berarti huruf jar juga. Ma'a dia aslinya bukan huruf jar. Ma'a dia bukan huruf jar. Cuman dia itu adalah suatu kalimat isim yang harus memiliki suatu mudhaf ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Jadi perlu selalu ingat ya. Setiap ada kata ma'a, maka lafaz yang datang setelahnya adalah pasti dibaca jar sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Dan yang perlu untuk diingat bahwa kata ma'a dia bukan salah satu di antara huruf jar, tetapi dia itu adalah sebagai suatu dzaraf yang harus memiliki suatu mudhafun ilaih. Sehingga senantiasa lafaz yang datang setelah ma'a itu senantiasa dibaca jar. Karena sebagai suatu mudhaf ilaih. Silakan barangkali pertanyaan teman-teman yang online, silakan barangkali ada. Ataupun yang offline silahkan. Barangkali ada yang belum jelas. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ya silahkan. Ustaz, itu yang tauhid sama ataf apa itu Zaidin
Taukid sama ataf. Itu depannya ada marortunya Ustaz ya? Harusnya ya? Iya, Nggak itu tulis kalau dibuat lengkap nih. Yang di mana? Yang di monitor saat ini? Contohnya kan itu yang sifat itu Zaidin apa nih ya? Yang Zaidin al-Aqili. Al-Aqili ya. Itu Ya. harusnya depannya ada marortunya ya. Kita nggak tulis. Itu kalau ditulis secara lengkap, cuman tadi ini kita potong-potong saja. Oh, Iya, hanya sekedar tentunya karena mikirnya kok Zaidin kenapa Castro gitu. iya. Ini kita potong. Mestinya kalau dilengkapi maror tu bi Zaidin al-Aqili. Jelas? Nah, tadi ya Allah ibadah. Tadi ini hanya kita sebutkan yang potongan-potongan yang langsung diperlukan untuk apa pembahasan menyangkut masalah pemisah apakah ada atau enggak ada. Yang ada pemisahnya cuman masalah huruf ataf saja. Jelas insyaallah. Tayyib. Tapi aslinya adalah marortu. Ini enggak mungkin suatu lafaz tahu-tahu dibajar tanpa ada faktor penyebabnya. Tayyib, marortu. Ini lengkapnya ini sebentar. Nah, marortu bi Zaidin. Tayyib. Silakan ada yang lain? Apa Ustaz mau nanya Ustaz? Nah, Yang ini kan yang badal ya Ustaz. Itu ada contoh lain nggak Ustaz? Soalnya kalau berarti setiap ini kan marutu bi abika, saya bersua dengan bapakmu yang bernama Muhammad. Berarti kayak contohnya kayak nama doang atau ada contoh lain Ustaz? tidak harus berupa nama, tapi bisa mencakup semua lafaz dalam bahasa Arab ataupun kalimat isim dalam bahasa Arab. Contohnya diantaranya misalnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita buat halaman berikutnya ya ikhwah. Ihdinas siratal al-mustaqimah. Al-mustaqimah. Kemudian disebut setelahnya siratal ladzina. An'amta alaihim. Al-ayah. Baik, kita perhatikan. Adanya penyebutan harokat sirata yang kedua ini itu adalah sebagai badal dari kata as-siratal mustaqimah. Jelas? Ihdinas siratal mustaqimah, ya Allah mohon engkau berikan petunjuk jalan yang lurus. Ini as-sirata, dia itu dibaca nasab. Karena kenapa? Karena sebagai maf'ul bihi ataupun sebagai objek. Nanti ada pembahasan masalah objek. Kemudian siratal ladzina, ini dia sebagai badal dari kata siratal mustaqim. Berhubung sebagai suatu badal, maka badal itu dia ngikuti lafaz yang dibadali. Berhubung siratal mustaqim itu dibaca fathah ataupun nasab, maka lafaz yang ngebadalinya juga perlu untuk dibaca nasab. Sehingga siratal ladzina an'amta alaihim juga dibaca nasab karena memang dia sebagai suatu badal. Jelas insyaallah? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Berarti nanti nggak berlaku hanya berupa suatu nama orang saja, tetapi dimungkinkan berupa lafaz-lafaz yang lainnya. Jelas insyaallah ya? Ada yang lain? Tadi yang ini Ustaz, marar tuh bisa Zaidin Ustaz. Naam. Itu maknanya sama kalau kita menggunakan kata ma'a Ustaz ya. Marar tuh ma'a Zaidin Ustaz ya. Dan ma'a kalau itu ma'a itu nanti kalau ma'a itu bersamaan. Bersama. Misalnya ana bilang safar tuh ma'a Khalidin.
maka ana safarnya bersama dengan Khalid. Ana pergi ke Surabaya, si Khalid bareng-bareng ke Surabaya. Dan ini nggak berlaku dengan maror to be. Kalau maror to be sekedar bertemu biasa aja. Habis itu kemudian bisa lagi. Dan nggak ngikut kemana. Jelas? Oh iya. Naam. Baik Ustaz. Allah barik. Ada yang lain silakan. Gak ada? Kita lanjutkan. Satu pembahasan masalah taukid. Nanti begini ikhwan, anda ingatkan lagi bahwa pembahasan masalah na'at, pembahasan masalah ataf, pembahasan masalah taukid, pembahasan masalah badal nanti akan ada bab-bab tersendiri. Jelas insyaallah ya. Atau sekarang mungkin anda tambah sedikit yang untuk apa? Untuk pembahasan masalah atafnya nih ikhwah. Yang sering muncul ini itu adalah wawu huruf ataf, kemudian fa, kemudian thumma, kemudian kadang-kadang au ini. Yang lain ada cuma jarang-jarang kita dapatkan. Yang sering muncul itu adalah wawu, fa, ataupun mungkin thumma ataupun au. Ini yang sering muncul dalam susunan bahasa Arab. Sehingga nanti lafaz-lafaz ini kalau berada di antara lafaz lain, maka kemungkinan besar dia itu adalah sebagai huruf ataf, walaupun toh tidak secara mutlak. Tapi nanti fungsinya sama. Lafaz yang datang setelah huruf ataf ini dia itu ngikuti i'rab lafaz yang datang sebelum huruf ataf. Sebagai contohnya begini ya ikhwah. Tadi kita bahas masalah badal atau udah huruf ataf? Iya, udah. Taib, huruf ataf. Nah. Misalnya ana bilang jaa Zaidun fa Amrun. Jaa Zaidun fa Amrun. Fa Amrun. Ataupun fa Khalidun. Adanya dhammah ataupun rafa pada lafaz Khalidun karena dia itu ataf terhadap lafaz Zaidun. Kok tahu-tahu ada ataf dari mana? Karena keberadaan fa huruf ataf ini. Jelas? Begitupun kalau misalnya marartu bi Zaidin fa Khalidin. Fa Khalidin. Ini pun sama. Kata Khalidin dia itu dibaca kasrah ataupun jar sebab dia itu diatafkan terhadap kata Zaidin yang juga dibaca jar. Jelas ikhwah? Jadi intinya bahwa ini di antara huruf ataf itu adalah fa ataupun waw ataupun thumma ataupun mungkin lakinna ataupun yang lain sebagainya. Dan nanti akan ada pembahasan secara khusus lebih mendalam. Silahkan ada pertanyaan yang lain? Nah, silahkan. Nah, kalau kita juga di huruf jar juga ada huruf hatta. Sahih. Itu perbedaannya gimana, Ustaz? Ada sebagian di antara lafaz yang kadang-kadang dia saat berada di suatu susunan, dia itu bisa kita baca dua-duanya. Kita bisa baca dua-duanya. Terus nanti maknanya sama, cuman nanti dari sisi harokat itu dimungkinkan berbeda. Bagaimana contohnya? Misalnya yang sering dibuat contoh oleh para ulama itu adalah akaltu, ana telah makan. Telah makan. As-samakata, seekor ikan. Hatta ra'siha. Hatta ra'si, ana makan ikan sampai endas-endasnya. Sampai kepalanya. Ini as-samakata dibaca fathah karena dia sebagai objek ataupun maf'ul bihi. Sehingga dia perlu untuk dibaca nasab. Kemudian apakah ini nanti kata hatta apakah kita mau fungsikan sebagai huruf ataf ataukah kita fungsi sebagai huruf jar? Dua-duanya diperbolehkan. Diperbolehkan. Sehingga di saat antum bilang ini mau ana baca hatta mau dijadikan sebagai huruf ataf, maka tinggal nanti disamakan harokatnya atau i'rabnya. Berarti hatta ra'saha. Kalau dibilang hatta ra'saha, maka kita fungsikan hatta sebagai huruf ataf. Kalau mau dibilang hatta ra'siyah,
Maka hatta sebagai huruf jar. Jelas insyaallah ya. Hatta sebagai huruf jar. Artinya bahwa ada sebagian di antara lafaz yang bunyinya sama, tulisannya sama, cuman kadang-kadang fungsinya berbeda. Tergantung mau antum jadikan ataupun antum baca dengan model bagaimana. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah untuk yang pembahasan masalah taukid atau latihan aja ya, latihan. Kita bahas satu poin aja. Nah, ini mudah hasilnya, cuma agak sedikit panjang dikit keterangannya. Kita latihan. Anda carikan contohnya terlebih dahulu. Sebentar, carikan dulu. Kemana bang? Kalau ngaji pakaian yang pakaiannya rapi. Ketua toilet Allah ibarik. Anda carikan contohnya. Semoga teman-teman yang berhalang hadir hari ini, yang biasanya offline kemudian hari ini online, semoga Allah mudahkan urusannya dan urusan kita semua insyaallah ya rabbal alamin. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa offline lagi insyaallah. Ini surat Anda kopikan dulu. Silakan, ini surat Amma Yatasaalun An-Naba.
Silahkan dikerjakan. Sekitar mungkin 8 menit. Perintahnya masih sama. Setiap kata mana isimnya, mana fiilnya, ada atau enggak. Kalau saya bilang isim, letak keisimannya di mana. Kemudian tentang pembahasan hari ini barangkali ada.
Bismillah. Waktu habis ya ikhwah. Anda Yudis. Inna isim fil huruf. Huruf. Tayyib. Nah, dia termasuk huruf. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang inna ini. Inna dan juga teman-temannya. Kemudian lil muttaqina berapa kata akhi? Lil muttaqin itu ada Mati dah. yang pertama dalil, ujar, Kemudian takin, sama ina. Kayak huruf mau jemaah kan atau orang-orang yang bisa ke sono mungkin bisa. Lam sendiri, kemudian muttaqi sendiri sama bentuk jamaknya. Atau kalau seandainya mau dibuat dua. lil muttaqina. Yang pertama mana? Yang pertama lil ya. Lamnya ya. Tayyib. Yang kedua Al-muttaqin. al-muttaqina. Ahsans. Antum lamnya sudah pernah dibahas belum? Ya. Apa itu? Huruf jar. Ahsans. Antum al-muttaqina. Ini isim fil huruf. Isim, tanda isimnya di artinya. Tayyib. Ahsan sama apanya? Sama alif lamnya. Ahsan. Tayyib. Perhatikan ya ikhwan, ini sebagai penambahan. Nah, ini kan kalau sebelum ada lam, ini kan aslinya al-muttaqin. Al-muttaqin. Atau di bawah aja ya ikhwan. Udah pol. Sebentar, kita kecilkan dulu. Nah, ini komposisi dari al-muttaqin ya ikhwah. Ya, perhatikan. Asalnya adalah muttaqin saja. Muttaqin. Kemudian kita ingin memberikan suatu tanda keisiman. Karena kalau berupa makna tentunya adalah dari bahasa di luar bahasa Arab. Tayyib. Tanda isimnya apa? Di sini adalah lam. Lam yang disukunkan. Jelas? Tanda isimnya. Aslinya nih. Kemudian ini enggak mungkin bisa diucapkan. Karena lam dia dalam kondisi sukun. Sehingga dijembatanin dan menggunakan hamzah. Seperti alif modelnya nih. Hamzahnya disebut sebagai hamzah wasal. Dia didatangkan biar nanti lam bisa diucapkan. Paham? Tayyib. Di saat misalnya ini al-muttaqin mau kita gabungkan dengan lam. Lam huruf jar. Maka hamzah ini perlu untuk ditiadakan. Karena sudah enggak perlu lagi. Tadi hamzah didatangkan adalah biar nanti lam yang disukunkan bisa diucapkan. Berhubung saat ini di depannya ini ada lam yang sudah berharokat, sehingga hamzah nggak diperlukan lagi. Sehingga dari li al-muttaqin menjadi lil muttaqin. Paham? Mudah ya? Tapi saat ditanya mana itu alnya? Alnya katanya sebagai tanda kalimat isim. Alnya hamzahnya dibuang. Karena sudah nggak perlu lagi, lagi. Jangan dibilang bahwa habis manis cepat dibuang. Ini nggak masuk pembahasan di sana. Kita perhatikan tadi ini inna dia adalah harful jar, adalah kalimat huruf. Kemudian lamnya di sini adalah harful jar ataupun huruf jar. Kemudian al-muttaqin dia adalah kalimat isim. Nah,
Kemudian mafazan, isim fil huruf antum. Nah, isim, tahu isim dari mana? Tanda isimnya? Tanwin. Ahsan, dia ini adalah kalimat isim. Tanda isimnya adalah tanwin. Sahih. Kemudian kata hadaiqa. Antum Riza. Isim fil huruf ini, akhi. Isim tahu isim dari mana? Dari segi artinya. Tayyib, na'am, ini dari segi artinya. Aslinya ya ikhwah, kalau seandainya ini lafaz, dia ini dalam keadaan biasa, aslinya dia bisa ditanwinkan. Cuman berhubung ini ada suatu sebab sehingga dia nggak bisa tanwin. Jelas insyaallah ya. Nanti masuk dalam kategori isim ghairul munsharif. Antum kira-kira wa'naba sudah pernah dibahas atau belum kira-kira? Tadi bahas masalah apa? Huruf ataf. Yang huruf ataf mana? Wawunya ahsan. Wawu dia adalah harf atfin. Huruf a ataf. Kalau huruf ataf, maka tentunya lafaz yang datang setelahnya yaitu yang berupa kata anaban mepet ya. Anaban tentunya dia diatofkan terhadap kata hadaiqa. Kata hadaiqa. Kalau dia adalah atof terhadap lafaz hadaiqa, maka sudah tentu kalau atof itu dia ngikuti lafaz yang diatofinya. Sehingga penyebab kata anaban dibaca nasab atau fathah karena dia atof terhadap kata hadaiqa. Jelas insyaallah ya? Ahsan. Kemudian antum Yusuf, a'naban isim fil huruf. Tahu isim dari mana? Iya, ada tanwinnya. Berarti dia adalah kalimat isim. Kemudian wa kawaibah. Wa. Coba yang online. Ini ada nama perempuan nih. Ini akhi ini kayaknya Ilham, antum ini Ayam Yulmi. Halo. Halo. Akhi Ilham atau ada siapa ini? Lain? Suara antum enggak terdengar, akhi. Ini Anissa Nur Ramadhani Ibnu Majid. Enggak terdengar suara ini, mic antum gambarnya gini-gini. Coba sekarang yang Ilham satunya, Pak Ilham. Pak Ustaz. Allah yubarifik. Wa kawaiba. Ini kira-kira bahasa masalah apa ini? Wa kawaiba, wa-nya itu huruf ataf Ustaz. Ahsan. Berarti sudah dibahas? Kawaiba itu isim. Udah Ustaz. Ahsan. Naam. Dia kalimat isim. Taib. Kemudian atraban. Atraban ini akhi Imam. Isim fil huruf akhi. Isim Ustaz. Isim. Tadi isimnya mana? Ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Ahsan. Sekarang adendi. Halo. Putus? Halo Ustaz. Iya. Yang mana Ustaz? Kira-kira untuk bab-bab yang sudah kita bahas, tapi untuk yang dalam soal saat ini belum dibahas, apakah ada ataukah nggak ada perkiraan antum nih? Mungkin yang jamak tadi ya Ustaz, yang mutakin. Mutakina itu bahasa masalah apa? Kira-kira yang udah bahas? Jamak taksir ya Ustaz. Apa jamak mudzakkar salim? Iya, yang ini jam mudzakkar salim. Cuma secara khusus belum dibahas. Barangkali ada yang lain? Kemarin sempat kita sebutkan cuma belum bahas secara khusus. Coba antum sambil nyari, barangkali nanti teman-teman yang lain juga. Nur, antum ketemu bahasan yang belum dikupas saat ini, tapi babnya sudah kita bahas.
Barangkali ada atau nggak ada? Yang sifat bukan sih Ustaz? Sifat yang mana nih? Yang mana? Al-Muttaqina. Itu lain pembahasan nanti. Coba At-Tirmidzi, Pak Zulfan, barangkali antum berdua ada yang ketemu yang belum dibahas dalam Latin saat ini. Sifat Proben. Yang mana sifat? Proben sifat. Aproben. Atroban? Ben. Apakah nanti ini sifat? Mawazan juga. Mafazan juga. Bukan. Nanti ini Kalau nggak salah nakiro Ustaz ya, kawaibah sama atroban. Atroban. Ini skip dulu ya ikhwah. Kata atroban ini. Ana ragu ini. Saat dibilang dia sebagai suatu sifat, tapi dia bukan berupa isim sifat ini. Tapi saat dibilang bukan isim sifat, di sini terjemahannya yang sebaya. Sepertinya bukan sifat itu. Allah alam, nanti Anda cek lagi insyaallah. Anda renungkan. Jawabannya pekan depan. Yang lain barangkali yang belum dikupas saat ini. Mungkin teman-teman yang offline. Badal. Badal? Antum? Badal. Mana badal? Ada membadali itu. Ada iqah? Iya. Kok antum bisa nyebut badal? Kan itu apa? Mafazan. Dia membadalkan mafazan. Ada bukan Ustaz? Antum? Badal? Ahsantum. Nah, hadaiko dia sebagai badal dari kata mafazan. Hadaiko adalah sebagai badal dari kata mafazan. Jelas insyaallah ya. Sehingga saat ditanya hadaiko kenapa dia dinasabkan, karena dia itu ngebadali lafaz mafazan. Di antara ciri terjemahan biasanya adalah ada keterangan ini kata ya itu nih. Walaupun toh enggak senantiasa ada keterangan kata ya itu. Jelas insyaallah ya. Ini kata hadaiko dia adalah sebagai suatu badal dari kata mafazan. Alhamdulillah, barangkali ada pertanyaan ikhwah, ini sudah di akhir. Mafazan berarti bukan isim sifat itu Ustaz? Oh, afan tadi. Yang ini yang online tadi yang menggunakan nama perempuan ini anaknya Akhi Yusuf. Yusuf yang online, bukan Yusuf antum. Nah, kalau Yusuf antum masih pengantin baru nih. Hitungan. Allah ibarik. Ada pertanyaan silakan, barangkali ada. Berarti yang atroban sama mafazan itu bukan isim sifat. Mafazan dia ini bukan isim sifat, ini kemungkinan ke arah pembahasan ke masdar ini mafazan. Nah, masdar mafazan ini. Cuma atroba nanti Anda perlu bongkar-bongkar lagi. Silahkan barangkali ada pertanyaan. Ada Ustaz. Nah, silakan. Kalau atof itu yang terakhir diatofkan ke sebelumnya atau yang di awal Ustaz? Atau ke awal? Ini ada kemungkinan besar diatofkan lafaz yang sebelumnya. Lafaz yang sebelumnya. Walaupun toh lafaz sebelumnya yang berupa hadaiqa itu dia sebagai badal dari kata mafazan. Dan ini jelas nanti dia sebelumnya, berarti kata anaban dia atau kepada lafaz hadaiqa. Jelas? Nampak, syukran. Allah ibarik fiik. Ada yang lain ya ikhwah? Nah. Ana Ustaz. Iya, hadiqatun, jamaknya hadaiq. Iya, ini masuk dalam bahasan jamak taksir. Jamak taksir khusus lagi adalah jamak ataupun sighah mutahal jumu'. Diikutkan wazan fa'ail ataupun fawa'il. Jelas? Ini ada di dalam pembahasan bab jamak taksir, ada pembahasan tentang wazan ini nanti insyaallah. Ya, siang tadi yang online siapa tadi yang nanya? Mau nanya? Ana Ustaz. Iya, Imam tafadhal. Oke, mungkin ini belum belum pembahasannya mungkin. Kalau terlalu jauh nanti kita rem sedikit, kita kasih DP-DP-nya aja. Ya, Nah, silakan. Ustaz. Ini di innalil muttaqin Ustaz. Ini kan isim minas Ustaz ya? Sahih.
Yang Nah, isim misalnya mafazanya. oh mafazanya berarti ya. Iya. Berarti mutakin itu Khobar muqaddam. muqaddam. Iya, khobar muqaddam. Oh, Nah, cukup siap, itu Ustaz, insyaallah. Ustaz. Allah yubarik fiik. Cukup sampai situ insyaallah. Jangan terlalu dalam. Nanti ada bab sendiri insyaallah. Ada yang lain ya, ikhwah? Ustaz, mengenai yang bahasa sebelumnya Ustaz ya. Kan kemarin kalau nggak salah formula itu nakira Ustaz. Untuk ma'rifat bisa nakira. Kemudian nakira ma'rifat Ustaz. Nah, Ya. kalau misalnya ma'rifat bisa nggak Ustaz? Ma'rifat nanti berupa sifat mausuf. Iya, sifat mausuf. Kayak misalnya lafaz Zaidun al-aqilu. Zaidun al-aqilu ini ma'rifah. Jelas? Zaidun al-aqilu. Al-aqilu dia sebagai sifat dari lafaz Zaid. Jelas? Berarti ma'rifah. Nah, ada nanti ma'rifah nakirah itu mubtada khabar biasanya nanti. Ini kita menggunakan hukum biasanya. Menggunakan hukum biasanya. Nah. Ada yang lain silahkan. Ngerti ya, ikhwah? Ini ada Ustaz terakhir nih Ustaz. Nah, silakan. Yang tadi Ustaz mafazan sama aksroban tuh ini dibacanya kan nasab Ustaz. Iya. Itu karena apa Ustaz? Nah, yang kita bahas saat ini baru sampai ke jar. Jar kemudian nanti nasab Kan tadi kita mikir sama naat. Iya. Gitu Ustaz. Iya. Ini tadi bergantung pertanyaan Imam tadi. Ini sebagai isim dari kata inna. Isim inna muakhar. Isim inna yang diakhirkan. Khobarnya dahulukan. Ilal muttaqina sebagai khobar muqaddam. Nah. jangan loncat dulu antum. Ini atau ke lafaz-lafaz sebelum-sebelumnya. Atau ke a'naban, atau ke hadayan qaf. Jelas? Nah. Ustaz, Nah. Kawaibat atau hadaiko tuh nakira atau makrifat ada? Nakira jelas. Nakira Ustaz. Iya, karena nggak ada alnya. Dan dia bukan nama orang. Jelas? Berarti dia nakira afan. Berarti dia nakira. Dari segi arti nakira, dari segi lafadznya juga nakira. Di sini diartikan kebun. Jelas? Nah, Ustaz, syukur Ustaz. Kalau ini bukan Al-Quran, misalkan bisa ya kalau misalkan mafazan duluan sebagai Iya, jadi inna mafazan lil muttaqin. Diperbolehkan. Kalau seandainya bukan Al-Quran. Nah. Sesungguhnya kemenangan ataupun keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Apa di antaranya? Dia milik kebun-kebun, anggur-anggur, termasuk mbak-mbak nanti yang sebaya. Mbak-mbak ini para bidadari maksudnya. Ini nah. Silahkan ya, ikhwah. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup sekian insyaallah. Teman-teman yang belum setoran bisa nanti habis ini setoran insyaallah, setoran hafalan baik yang online ataupun yang offline. Kita tutup dulu insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan segala jadwal antum, jadwal kita semua ya, insyaallah ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Yang belum setoran tunggu dulu, yang online dulu. Pak Ilham? Ada Ustaz. Iya, antum. Jidarun Ustaz. Apa? Artinya apa? Jidarun dinding Ustaz. Iya, dinding. Nanti antum merja lagi ya sebelum-sebelumnya. Ahsan. Nur. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Miftahun, Ustaz. Apa artinya? Kunci. Ini belum hafal kemarin kan? Belum setoranin? Belum. Adandi. Libasun Ustaz. Apa artinya?
pakaian. Pakaian. Ahsan. Pak Zulfan. Sitarun jam'u suturun tad Iya. gorden. Gorden. Tayyib. Akh Yusuf. Halo. Kayak mic-nya bermasalah. Akh Imam. Ustaz. Zujajun Ustaz. Zujajun artinya? Baca. Kaca. Ahsan. Tadi yang belum siapa? Antum? Sakfun apa? Atap. Semoga nggak bocor tapi tah. Ini musim-musim penghujan nggak bocor semoga. Antum? Babun artinya pintu. Tadi yang belum siapa? Antum? Nafis artinya? Jendela antum? Pintu, babun, jendela, nafisatun, kemudian Satu aja. Oh, mau dari pertama belum nih? Dirapel. tembok, jidarun, Jidarun. apalagi sih ini? Sudah? Iya, tayyib. Antum? Iya, ahsan. Dhaba itu pergi. Ahsan. Kamu. Ya, assalamualaikum ya ikhwah. Allah ibarik fikum. Berapa?